Ikan lele merupakan komoditas akuakultur tawar yang sangat populer di masyarakat. Harganya yang murah, rasa yang enak, disertai nilai gizinya yang tinggi, membuat permintaan pasar terhadap ikan lele semakin meningkat dari tahun ke tahun. Upaya untuk meningkatkan produksi lele, salah satunya adalah melalui pemulihan ikan dengan rekayasa genetika, sehingga dapat dihasilkan strain lele yang unggul. Beberapa strain ikan lele yang umum dibudidayakan yaitu lele sangkuriang, lele dumbo, lele mutiara, lele python, lele masamo, dan masih banyak lagi. Wadah yang digunakan dalam budidaya lele dapat berupa kolam tanah, kolam beton, kolam terpal, ataupun kolam fiber. Pada budidaya lele dengan lahan sempit, dapat digunakan wadah berupa ember. Wadah budidaya lele sebaiknya didesain memiliki sistem outlet central drain yang bertujuan untuk memudahkan pembuangan kotoran ikan. Setelah wadah disiapkan, dapat dilakukan pengisian air. Air dibiarkan terlebih dahulu selama 2-3 hari sebelum dilakukan penebaran benih. Setelah wadah dan air siap digunakan, selanjutnya dapat dilakukan penebaran benih. Benih terlebih dahulu diaklimatisasi selama 10-15 menit untuk penyesuaian suhu dengan media yang baru, dan selanjutnya benih siap untuk ditebar. Penebaran benih sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari saat suhu udara tidak begitu panas. Pada tebar ikan harus disesuaikan dengan ukuran wadah budidaya dan sistem budidaya yang digunakan. Pada budidaya lele secara intensif, padan penebarannya dapat mencapai kisaran 1000 ekor per meter kubik. Pakan yang diberikan adalah pakan buatan berbentuk pelet, disesuaikan dengan bukaan mulut ikan. Pakan untuk ikan lele sebaiknya mengandung protein lebih dari 30%. Pemberian pakan dapat dilakukan 3 kali sehari, yaitu pagi hari jam 9, sore hari jam 4, dan malam hari jam 9. Metode pemberian pakan yang dilakukan yaitu secara relative feeding rate, yaitu pakan diberikan dengan dosis tertentu lalu dikalikan dengan bobot ikan. Dosis pakan yang diberikan menyesuaikan size dan umur ikan. Pakan dapat dicampur dengan multivitamin yang dapat diperoleh di toko obat ikan, dengan dosis pada umumnya 1 sendok makan untuk 1 kg pakan. Selain itu, pakan dapat difermentasikan dengan menggunakan E4 dan tetes tebu untuk meningkatkan daya cerna pakan. Air harus dipantau secara rutin dengan mengamati warna air serta bau air. Selain itu, parameter seperti pH, suhu, DO dapat diukur menggunakan WQC atau Water Quality Checker apabila mempunyai. Pada umumnya, kualitas air dalam budidaya lele cukup dipantau dengan mengamati bau, warna air, dan kekentalan air. Apabila air sudah berbau dan terlihat kental, perlu dilakukan pergantian air sebanyak 50% dan diganti dengan air yang baru. Air dapat diberi probiotik, yaitu bakteri nitrobakter yang bertujuan untuk menguraikan amonia menjadi nitrit dan nitrat supaya tidak terjadi penumpukan bahan organik di perairan yang bisa meracuni ikan. Dalam budidaya lele, airnya jangan sampai bau ya guys, supaya baunya itu nggak merasuk ke dagingnya. Dalam pengendalian penyakit semua jenis ikan, prinsip yang harus dipegang adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu pemberian pakan yang dicampur dengan imunostimulan, seperti pakan bermultivitamin. Selain itu, kualitas air juga harus terus dipantau agar selalu dalam nilai optimum. Apabila ada serangan penyakit, langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu menguras air kolam dan menggantinya dengan air yang baru. Selanjutnya, kita bisa melakukan treatment obat-obatan ke air. Sebisa mungkin, setelah treatment air, ikannya dipuasakan dulu ya guys. Salah satu indikasi ikan lele sehat atau tidak bisa kita lihat dari respon ikan terhadap pakan.
Ikan lele yang sehat memiliki nafsu makan yang tinggi dan merespon pakan yang diberikan dengan agresif. Selain itu, kita juga bisa mengamati tingkah laku berenang lele. Lele yang mengambang atau menggantung di permukaan kolam menunjukkan adanya masalah pada kondisi kesehatannya. Pengamatan terhadap pertumbuhan penting dilakukan untuk dapat menentukan dosis pakan. Untuk itu, setiap 1 minggu sekali perlu dilakukan sampling. Caranya adalah dengan mengambil ikan lele secara acak dari kolam, lalu menimbangnya dan menghitung jumlah lele tersebut. Jumlah bobot ikan dibagi dengan jumlah ikan yang ditimbang menunjukkan bobot rata-rata ikan lele. Lalu, bobot rata-rata tersebut dikalikan jumlah populasi ikan di kolam dan dikalikan presentasi feeding rate untuk menentukan jumlah pakan yang diberikan. Parameter pertumbuhan yang dapat diamati adalah pertumbuhan bobot mutlak, pertumbuhan panjang mutlak, serta laju pertumbuhan spesifik per harinya. Selain itu, kita perlu memperhatikan FCR atau rasio konversi pakan. FCR dihitung dengan membagi total pakan yang diberikan dengan kenaikan bobot lele selama pemeliharaan. Menurut SNI, FCR yang baik adalah tidak lebih dari angka 1,3. Artinya, setiap 1 kg daging ikan lele dihasilkan dari 1,3 kg pakan. Semakin kecil nilai FCR akan semakin baik karena dapat mengurangi biaya produksi. Ikan lele dapat dipanen setelah memasuki ukuran konsumsi, yaitu kurang lebih size 10 atau 10 ekor per kilonya. Pada umumnya, waktu pemeliharaan yang diperlukan untuk mencapai ukuran konsumsi adalah sekitar 2-3 bulan, tergantung pada ukuran awal penebaran ikan. Kelangsungan hidup atau SR dapat diketahui setelah dilakukan pemeliharaan dalam waktu tertentu. Di akhir pemeliharaan, perlu dilakukan perhitungan tingkat kelangsungan hidup atau SR, yaitu dengan membagi jumlah ikan di akhir pemeliharaan dengan jumlah ikan di awal pemeliharaan, lalu dikali dengan 100%. Hasil yang diperoleh menunjukkan tingkat kelangsungan hidup ikan lele. Hal-hal yang dapat menurunkan tingkat kelangsungan hidup pada ikan lele adalah serangan penyakit dan adanya kanibalisme pada ikan lele. Untuk itu, dalam melakukan budidaya ikan lele, perlu dilakukan manajemen yang baik dalam pemberian pakan, monitoring kualitas air, dan monitoring kesehatan ikan, sehingga budidaya lele dapat berjalan sukses dan hasilnya menguntungkan. Budidaya lele bisa dilakukan di lahan sempit loh guys. Seperti ini. Gampang kan? Selamat mencoba!